Ohayou gozaimasu. Mina genki desu ka? Waduh, hebat nih. Ini asli dari Jepang beneran nih. Aku ibu rumah tangga. Wah, keren ini. Ini keren Keren banget. dari enggak. Keren banget. Ternyata seorang ibu-ibu ya. Tampilan mah kayak noni-noni aja nih. Gile, akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama tak berjumpa. Nah, Tapi kamu kayaknya ke Jepang sebentar, 2,5 tahun yang lalu kan? 2017 kayaknya aku ke sana. Oke, hari ini teman-teman semua buat yang nonton, ini mungkin pada nggak ngerti bahwa saya ini sekarang lagi video call, Zoom meeting sama temen saya yang udah lama sekali tinggal di Jepun. Wih, sih keren. Enggak lah, enggak lama-lama juga. Sis, Ya, Siska, di Jepang udah ya. tahun berapa sih? Sejak tahun berapa sih? Aku ini pindah 2008 April, berarti pas 12 tahun nih. Pas 12 tahun. Loh, Pas 12 tahun. 2008 itu pas 8. ini tau sis, pas krisis juga ya? Enggak. Iya, pas Lehman Brothers itu ya sempet di Ah, sini tuh terus pindah Jepang. Kenapa kok pindah. pindah? Kenapa kok pindah sih? Sebetulnya sih Nah, awalnya karena merit sih. Suami aku kan udah lama di sini. Dia oh, udah berarti sampai tahun ini sekitar 25 tahun lah. Jadi waktu itu merit sebetulnya nggak ada rencana juga sih untuk pindah ke Jepang karena males kan belajar bahasanya susah. Iya, terus jadi betul-betul zero lah, mulai dari nol belajar bahasa Jepang, kemudian ya struggling sih. Sampai sekarang juga masih sih sebetulnya masih belajar. coba sih kalau menyapa teman-teman, halo teman-teman, selamat pagi dalam bahasa Jepang gimana? Ohayou gozaimasu. Mina genki desu ka? Waduh, hebat nih. Ini asli dari Jepang beneran nih. Ceritanya tuh sengaja bikin video call Zoom ini sama teman-teman. Ini teman-teman semua tak teleponin gara-gara kan semua Ya, orang di rumah aja. Semua orang di rumah betul. aja. Sama, aku juga kok. Nah, terus jadi pengen memberikan satu apa ya, inspirasi atau gambaran tentang kehidupan banyak orang di luar sana, terutama Mhm, di belahan bumi manapun ternyata semua mengalami hal yang sama nih sekarang nih. betul, Gara-gara betul, satu betul, satu hal virus yang sebenarnya nggak kelihatan gitu kan, udah kecil nggak betul, kelihatan, tapi semua orang sekarang mengalami hal yang sama. Loh sis, betul. nanya dong, waktu dulu ceritanya kita ngobrol-ngobrol aja, Ya, santai. Ini topiknya ya receh deh kalau orang-orang sini bilang. Nah, sis, mau nanya dong, kalau di Jepang sekarang aktivitasnya sehari-hari ngapain sih? Kerja? aku Heeh. aku ibu rumah tangga. Wah, keren ini. Ini keren Keren banget nih. dari enggak. Keren banget nih. Jadi ibu rumah tangga di Jepang nih, keren banget. Ya, jadi memang kalau di sini susahnya Hmm? kalau punya anak kecil, kalau Hmm? memang orang tuanya jadi ibunya dan ayahnya bekerja, mau nggak mau kan memang harus dimasukin ke daycare kan anak-anak gitu. Hmm. Dan itu pun juga sebetulnya tidak bisa semua anak masuk ke daycare karena jumlahnya kan hanya sedikit. Jadi kalau Ah, misalnya seperti ya, jadi misalnya aku bekerja, kemudian suami aku bekerja. hmm. Nah, itu kita juga harus lihat kalau daycare-nya kebutuhan penuh ya aku harus kayak masuk waiting list gitulah gitu. Jadi bisa aja aku biarpun harusnya udah bekerja karena nggak dapat tempat daycare ya aku harus Di rumah. nunggu sampai ketemu betul. Jadi seperti itu memang kendalanya kalau di sini gitu. Tapi Tuh. bukannya kalau di Jepang itu kan istilahnya orang-orang, istilahnya terkenalnya negara yang orang tuanya, jumlah populasi orang tuanya lebih banyak daripada anak-anak kecilnya kan? Benar nggak sih? Ya, betul. Tapi tetap jumlah daycare itu tidak bisa apa ya, nggak bisa menampung semua anak yang orang tuanya bekerja sih. Jadi kayak beberapa teman aku pun pada akhirnya meskipun sudah keterima gitu ya di tempat kerja, akhirnya nggak bisa masuk gitu karena nggak dapat daycare gitu untuk anaknya tuh Oh, seperti tapi itu. kalau overall itu di Jepang apakah memang perempuan itu stay at home ya, sis? Maksudnya lebih banyak Stay at home gara karena virus. bukan, maksudnya gara-gara kalau yang punya anak apa Ya, ya, gara-gara ya. karena kasus daycare jumlahnya limit limit sekali, limit istilahnya kecil ya,
jumlahnya Ya, sedikit, apakah terus itu jadi memaksa orang kalau yang punya anak harus tinggal di rumah ya? tapi rata-rata sih memang seperti itu ya. Atau kalau ibu ya part-time jadinya gitu. Jadi Hmm, waktu anaknya ke sekolah, ya part-time lah gitu. Jadi kalau yang karir di kantor ya sedikit sih ya, memang nggak banyak gitu. I see, I see, I Oh, see. Ngobrol-ngobrol, gitu. enak di Ya, Jepang apa enak di Indo sih? wah, Ini suami ah, jauh kan? Ini suami jauh kan? jauh nggak enak di mana ya? Menurut aku sih ada enak di Jepang, ada enak di Indonesia sih ya. Jadi kalau Oh, misalnya untuk masalah tertib, bersih ya jelas enak di sini gitu. Tapi kalau untuk apa ya makanan gitu, tetap aku lebih suka makan Indonesia. Kemudian untuk ya kadang sepi sih ya, karena tetap teman kan banyak kan di Indonesia gitu. I see ya. Ya terus kayaknya kita nggak punya di sini tuh nggak ada kayak apa ya budaya kayak misalnya kalau di kita, aduh ayo kita kumpul yuk gitu, ayo pergi gitu, teleponin teman-teman kita pergi. Ya, Di ya, sini ya. nggak bisa, jadi janjian dulu misalnya seminggu sebelumnya bisa ada waktu nggak? Aduh nggak bisa mungkin baru kelaksana seminggu atau 2 minggu kemudian gitu untuk kita bisa pergi sama teman betul seperti itu. Oh, nggak bisa kayak kita kan Itu suka ya spontan nih, ya kan? betul. Yuk, yuk nonton atau ngobrol Nonton atau ngopi gitu nggak kan? bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Ah, I see, I see, I see. Ya nggak bisa gitu. Apa bedanya ibu rumah tangga di Jepang sama di Indo nih, Sis? Yang pasti sih nggak bisa punya pembantu, nggak kuat bayar. Ngomong-ngomong, Jadi semua nggak ada TKW gitu, imigran dari Indonesia yang gelap-gelap gitu, nggak ah, ada gitu? gelap. Kalau gelap-gelap nggak ada ya. Jadi di sini sih ya paling kalau misalnya paling yang per jam itu ya, misalnya kita perlu hanya untuk bersih-bersih apa gitu ya, kita panggil lah orang gitu. Ada sih yang kayak ngasih servis seperti itu ya, terutama biasanya orang-orang tua tuh yang tinggal sendirian yang pakai servis seperti itu. Misalnya, aduh lampunya mati nih, kita harus ganti lampu atau misalnya ada yang kotor ada apa ya kita panggil kayak servis seperti itu gitu. Tapi ya Oh, memang mahal bayarnya. loh itu, Jadi tetap kalau aku sih sebisa mungkin aku kerjain semua sendiri. oh, I see, I see, I see, I see. Ya, ya, ya. Di sini mah dikit-dikit, Mbak, tolong Mbak, Nah, ya gitu. betul betul. Di sini nggak Ya, ya. bisa gitu, Tapi semua harus kerjain belak sendiri. belakangan di Indo juga sebetulnya nyari pembantu juga susah loh. Karena kan kayaknya banyak TKW, istilahnya biasa ART ya, asisten rumah Ya, tangga itu yang lebih memilih jadi TKW ketimbang jadi ART di Indonesia. Karena kan gajinya beda jauh kan. Katakan di Singapura, Taiwan, Hong Kong kan gajinya beda iya jauh sih. sama di Indo. Iya, Jadi kita ini udah lama susah juga. susah juga, lama-lama juga susah juga. By the way, kalau di ibu-ibu di sana, aku bilang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu Memang di udah sono, ibu-ibu. kalau di sana ibu-ibu pada suka nonton drama gitu nggak sih? Kalau di Indonesia kan lagi ngetopnya nih drama Korea gitu. Pada Drakor ya gosipnya di Indo. drakor gitu. Kalau di sana apa? Drama Indonesia apa drama Korea juga? Terus terang aku ini orangnya, aku tuh jarang sekali nonton TV loh. Oh, Jarang banget. Jadi aku tuh paling kalau nonton TV juga hanya news ya, berita. Setelah itu ya rebutan soalnya sama anak. Anak aku nonton kartun terus. Ya, aku jarang nonton TV sih, terus terang gitu. Jadi kayak drama-drama, even drama Jepang juga aku nggak nonton sama sekali. padahal kan kita kita di sini kan pengennya nonton drama Jepang, drama Drama Korea gitu Jepang kan. ya. Iya kan? Ya, orang Jepang Aku malah nggak pernah males nonton sih nih. terus terang nggak pernah. Lagi pula aku harus nungguin gitu 1 minggu kemudian. Aduh males banget nggak ada. Oh, I see, I see, I see, I Ya see. ya, aku malah jarang, Oh, loh sis, jarang-jarang ya. sis, tapi sebelum kamu pindah ke Jepang itu, apa kamu pernah Ya. sebelumnya sekolah di Jepang atau apa sehingga kok bisa tahu-tahu kepikiran dan akhirnya mau gitu, sis? Enggak sih sebetulnya sama sekali Nggak direncanain? tidak punya rencana sama sekali. Ah, I see. Sama sekali. Jadi betul-betul nggak bisa bahasa Jepang tuh waktu pindah sini. Hmm. Jadi even mau beli itu kan bumbu-bumbu banyak banget tuh di Jepang. Nggak bisa Ah, baca. Jadi nggak tahu ini apa-apa gitu. Iya. pakai Google itu
Belum ya sekarang ya? Zaman dulu kan nggak ada smartphone. Oh iya iya benar-benar. Kalau sekarang pakai Google bisa ya translate. Iya, sekarang udah tidak perlu. Sekarang oh iya Sekarang pada saat ya udah ada sekarang udah udah nggak nggak perlu. iya udah nggak perlu benar. Ya, ya jadi Ah. benar-benar struggling banget tuh waktu itu. Nah, terus kalau bumbu jadi beli dulu semua terus dicobain gitu atau gimana? Gimana ya? Aku cuman tahu tanya dulu ke Habi gitu. Ini apa-apa? Oke. Jadi setiap kali aku belanja, aku belinya merek itu. Iya iya iya. Terus Ya. apa sih bedanya kehidupan di Jepang sama di Indo sih? Bedanya dalam hal apa nih? Maksudnya secara keseharian mungkin atau pergaulannya atau apa yang paling dirasain beda tuh apa sih? Pergaulan yang pasti kita tidak punya, nggak bisa kayak misalnya tiba-tiba telepon terus ayo main yuk kumpul ke rumah temen kemana gitu, jadi nggak ada kalau di sini, nggak ada. Even Jadi sama sesama mama-mama yang memang nggak ada. oh Jadi kalau di kayak sini misalnya ya di situ mah banyak kan ya. kan kalau misalnya kita punya anak nih ya kan, mami-mami pada Hmm, ngumpul bikin arisan, bikin apa gitu kan. Di nggak sana ada, nggak ada di sini. mungkin kamu perlu Jadi aku even ya mempopulerkan mengapa arisan, mempopulerkan arisan di sana. bisa. Jadi nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu ya. Apa ya? Jadi memang cukup individual ya di sini ya. Jadi aku ya kalau misalnya sama teman-teman yang mama-mamahnya anak aku gitu ya, teman anak aku, ya paling cuma sekedar tahu rumahnya di sini namanya ini, anaknya yang mana, selesai gitu. Jadi kita nggak pernah kayak ngobrol-ngobrol sampai jauh kayak kalau di Indonesia kan Bikin grup A, bikin ya grup A, gitu Pak. bikin grup A Ya, sendiri. ya, Ah, I see. ya. I see. Lah, tapi by the way, Siska tuh tinggalnya kan nggak di Tokyo ya? Di mana? Nggak, Kota apa? ya. Jadi aku ini Tokyo itu sebetulnya kan dia kebagi dari 23 ward ya. Jadi kalau misalnya kayak Shinjuku, Meguro, Shibuya itu kan benar-benar di pusat. Kalau aku tuh di pinggir-pinggir, jadi pas perbatasan sama Provinsi Kanagawa gitu. Mungkin kalau di Hmm. Indonesia, di Bandung mungkin kayak kabupaten sama kotanya itu ya. Seperti itu ya. Ah, I see, I see, Kayak I see. Kabupaten Bandung sama Kota Bandung. Jadi aku di kabupatennya gitu. Tapi Itu di eh pinggir-pinggir. jadi nggak terlalu ramai dong, Sis. Kota, Nggak, maksudnya karena nggak rame. Jadi kalau daerah sini ini memang daerah residensial, jadi ya sehari-hari ya seperti inilah. Mau ada hmm, kayak kemarin beberapa hari yang lalu uh, pember, uh, prime ministernya bilang emergency gitu. ya. Ya di sini ya biasa aja sih, ya seperti itulah gitu, seperti sehari-hari gitu, nggak terlalu berubah. Jepang kan Gitu. selama COVID ini kan dia kan boleh dibilang memberlakukan lockdown ya. Memberlakukan lockdownnya kan belakangan ini aja kan baru berapa hari Belakangan ini. betul-betul baru berapa hari yang lalu ya, Ah, kayaknya hari Rabu atau berapa hari yang lalu ya, sekitar segitu ya. Ya, akhirnya memang baru. dia memberlakukan karena apa sih? Karena kan kita taunya kalau yang di Indo kan info-infonya Jepang yang dipopulerin ya, yang Hmm, di WA itu kan seringnya hmm, ngomongnya hmm. nih lihat contohnya Jepang nggak perlu lockdown karena orang terbiasa bersih bla 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 gitu kan. Sebetulnya kok Mm-mm. akhirnya jadi lockdown kenapa sih? Eh, Jumlahnya memang meningkat. Jumlahnya meningkat, terutama di Tokyo ya. Jadi kalau misalnya saat ini setiap hari itu seluruh Jepang ketambahan sekitar 500 lebih case gitu, itu tuh mungkin sekitar 25-30%-nya tuh ada di Tokyo. Gitu. Ah, jadi Ya tetap awal-awalnya ya tetap jadi naik terus sih sebetulnya. Nah sebetulnya dari beberapa minggu yang lalu sih gubernurnya Tokyo udah memberlakukan supaya setiap weekend gitu toko-tokonya semua lagi kayak department store mall kayak gitu tutup, kemudian kafe-kafe juga disuruh tutup cepat supaya orang-orang nggak keluar gitu. hmm, Beberapa minggu yang lalu ya sempat memberlakukan seperti itu untuk tiap weekend, cuman akhirnya ya sekarang tutup terus gitu. oke oke oke. Diminta tutup. Cuman memang perbedaannya kalau misalnya ya kalau dibilang lockdown bukannya aku juga nggak ngerti juga sih.
karena sebetulnya hanya dihimbau ya, jadi diminta gitu, jadi request gitu ya, juga bukan compulsory sih. Jadi sebetulnya kalau misalnya pun tidak mengikuti aturan itu tidak ada hukuman gitu. Ah, Ya, ya, kalau di Singapura ya, kemarin temanku cerita udah mulai kalau kita masih jalan keluar masih bisa kena penalti gitu. Kalau ya di kan? Jepang mah enggak, Ya, iya. enggak, ya. Oke. Jadi hanya kayak peer pressure aja ya, jadi malu gitu kitanya karena nggak ngikutin aturan pemerintah ya. Oh, Ya cuman seperti itu aja gitu, jadinya tidak ada kayak akan didenda berapa atau masuk penjara gitu, nggak ada gitu. mungkin ini ya culture-nya orang Jepang gitu ya. Kalau misalnya udah ada peraturan, terus dia Malu, ngelanggar, dia malu ya. malu ya, Budaya malunya tinggi ya di malu. sana. Betul, betul, betul. Di sini kan enggak. Begitu dikasih peraturan, bangga kalau bisa ngelanggar gitu. Ya kan? Mungkin itu Ya bedanya. di sini malu ya. Oke. Jadi Apa namanya? Kalau orang Jepang itu kan terkenalnya ya, satu banget yang semua orang tuh kepengen gitu kan. Umur panjang gitu kan. Kan orang panjang tertua tuh betul. kan selalu kan di Jepang gitu kan. Ya, iya. Apa yang bedain apa sih Sis kalau selama 12 tahun ini di sono yang Siska perhatiin? Kalau aku lihat sih memang mereka olahraga rajin ya. Jadi Ah, kayak misalnya aku di jalan gitu, kayak contoh aja sekarang gitu, itu orang-orang tua tuh masih pada banyak yang lari tuh. hah? Iya, banyak yang lari. Jadi either di jalan atau misalnya di taman gitu. Banyak. Jadi Hmm, orang-orang tua yang udah umurnya 60-an ke atas, even 70-an gitu, mereka masih masih lari. pada lari itu di jalan banyak. Ya, lari gitu. Hmm. Terus kalau kayak sports club gitu juga kayak seumuran kita tuh termasuk yang muda loh kalau di sports club. Oh iya, Iya, kalau di Indonesia kan kita tua ya. Pak, kita yang isinya Tua. anak-anak 20-an. Anak-anak semua ya dong. Ya. Kalau di sini muda. I see. Iya. Jadi mereka memang rajin sih olahraganya gitu. Jadi kita bisa dilirik sebagai daun muda ya kalau ikut gym ya. Betul. Muda di gym. Betul. Loh terus kalau in term of makanan gimana sih? Makanan, Kayaknya kan banyak juga eh yang digoreng kan kalau nggak salah di sana. ya ada sih. Cuman aku sih waktu itu pernah lihat di TV, Hmm? katanya sih kalau makan B2 banyak, jadi panjang umur katanya. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku bukan penggemar. Oh gitu toh. Iya. Itu ada apa namanya, ada kayak percobaannya gitu loh. Jadi orang yang umur panjang tuh nggak salah di Okinawa tuh, Aha. mereka tuh paling banyak makan B2. Kan ikan ya jadi ya. Nggak sih disebutnya di TV waktu itu B2 katanya. Oh, I see. Ini buat para penggemar nih ada secercah harapan. Secerah harapan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan. Tapi cara masaknya juga harus dilihat. Nggak bisa Ah, dong, misal oke asal makan terus kita goreng terus. iya Ada benar juga benar benar. kolesterol kali. Benar. Iya. Tapi kalau Jadi lihat mereka biasanya dicampur gitu ya, kayak masukin ke sup miso seperti itu. Jadi direbus-rebus aja. Tuh. Hmm. Tapi kalau kayak ini Gitu. teman-teman yang pada nonton nih kalau ngelihat Siska juga mungkin nggak percaya ini dipikir masih ABG nih. Oh, itu kayaknya kacamatanya kayak ini. Oh gitu ya. Kacamatanya Dion harus Terus ditambahin. diperbesar. Enggak sih, ini mah kacamata supaya kelihatan bijaksana aja sih. Sih. Terus sih, apa yang Ya. paling dikangenin sih kalau sama Indo? Makanan apa yang paling dikangenin? Waduh, makanan ya. Aku sih karena penggemar sayur yang pasti aku pengen makan lotek. Karena di sini nggak bisa bikin sendiri. Nggak ada kacangnya atau nggak ada apanya? Nggak ada kayak sayur-sayurannya kan di sini sangat terbatas. Gitu. Jadi nggak Oh, bisa bikin tuh. Gitu. sayurannya beda ya berarti ya? Beda kayak kangkung gitu hampir jarang banget. Terus apalagi sih kayak waluh itu juga nggak ada. Gitu. Jadi Aduh, kalau nih kita karena aku ibu rumah tangga jadi kita obrol nggak apa-apa, kita aku suka ya sama. supaya tahu kehidupan di luar sana gitu.
Jadi sebetulnya kalau boleh dibilang Indonesia itu enak banget ya. Maksudnya Enak banget. temanku Makanan. kemarin, Hmm. temanku cerita kemarin dia zaman sekarang lagi COVID gini di rumah ya udah apa namanya telo ditanam, cabe ditanam ya tumbuh gitu. Tumbuh ya. Maksudnya sedangkan di negara lain itu buat nanam itu upayanya luar biasa ya ternyata ya. Betul. Kalau di aku sih nggak bisa nanam. Hmm. Masalahnya halamannya juga nggak ada tanahnya. Iya di sini jadi nggak bisa tanam-tanam kayak gitu kecuali bener-bener tinggalnya di desa gitu ya yang Iya tanahnya ya. bisa gede-gede gitu. Kalau aku nggak lah. Jadi ya Hmm. aku sih masak di sini, cuman memang masakannya aku lebih sering bikin masak makanan Indonesia, tapi ya dengan sayur seadanya aja, sayur-sayur yang dijual di sini gitu. Oh, I see, I see. Tapi suami orang Indo juga kan ya, Sis? Orang Indo, ya, orang Indo. Terus, Sis, kalau Ya. misalnya pendidikan nih, nah ini banyak orang Mm, yang mm, yang mm. kalau di grup-grup WA itu kan selalu kemarin dulu kan diomongin kan, belajarlah pendidikan dari orang Jepang gitu kan, karena Ya, anak-anak ya. diajarinya caranya gimana. Sebenarnya gimana sih aslinya pendidikan buat anak-anak di sono? eh Kalau misalnya aku sering dapet tuh WA dari grup di Indonesia gitu ya, jadi kayak pendidikan Jepang, mereka diajarin kayak untuk mencintai yang mereka punya, terusnya bertanggung jawab gitu kan dengan barang-barang yang dia pakai gitu. Itu memang betul sih. Jadi dari TK itu kita ada kebiasaan, misalnya setiap berapa bulan sekali orang tua dengan anak-anak itu disuruh ke sekolah ngebersihin semua sekolahan. Oh, Jadi nggak ada yang kalau itu memang beneran betul, ya? Oh, oke, betul. oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya setiap summer, Hmm? winter, sama pas kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas ini kan awal tahun ajaran bulan 4 ya, bulan 3 itu kita bersih-bersih. Di bulan 4, bulan 3, bulan 7 dan bulan 12 itu kita pasti bersih-bersih. Gitu, Hmm. orang tua dengan anak. Kayak gitu. Hmm. Jadi ya ngepel, nyuci, lap-lap semua lah gitu. Kalau di Indonesia nggak mau kali ya. Udah bayar disuruh bersih-bersih. Kalau di Indonesia orangnya pada ngomel, udah bayar mahal Iya, suruh suruh iya, suruh iya. kerja. Ah, I see, I Ya, see. terus kemudian kayak misalnya kita sampah gitu ya, kita Ah, nggak bisa tuh misalnya kita habis gunting-gunting gitu, anak kita gunting-gunting bikin prakarya apa gitu, kita nggak buang di sekolah, bawa pulang itu kertas-kertasnya, dibuang di asik. rumah. Iya betul, Oh, jadi nggak bisa buang-buang sembarangan sampah, jadi setiap bawa orang pulang harus sendiri, istilahnya setiap bertanggung orang nih jawab. bertanggung jawab terhadap apa yang dia Betul. kerjain ya. Betul. Jadi dibawa pulang tuh. Kadang kayak anak aku pulang gitu isi tasnya ya bekas-bekas gunting-guntingan dia prakarya di sekolahan gitu yang nggak pakai-pakai gitu dibuang di rumah gitu. I see, I see. Tujuannya tuh lebih ke arah ini ya, mendidik anak supaya tahu tanggung jawabnya gitu ya. Betul, betul, betul. Anak-anak ini kan kita kadang-kadang perlu ngajarin kebersihan kan. Nah, kalau di Ya, Jepang ya. tuh mereka pola pendidikannya di sekolah gimana? Ngajarin Oke. kebersihan. Jadi kalau misalnya di sekolahan sini itu kayak sepatu dari luar tuh nggak boleh masuk. Jadi Hmm. kita begitu masuk sekolah tuh kayak punya locker masing-masing gitu. Jadi anak pakai kayak slipper gitu dalam sekolahan. Di dalam Hmm. kelasnya gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Kemudian ya memang selalu disediain kayak tempat cuci tangan gitu, banyak kayak gitu. Terus Hmm. setiap pagi sebelum ke sekolah diwajibin harus gosok gigi dulu. Gitu. Sebelum ke sekolah. Sebelum ke sekolah harus diwajibkan ke gosok gigi dulu. Gitu. Dari rumah kan maksudnya kan? Dari rumah harus gosok gigi dulu. Hmm. Gitu. Kalau Kayak itu gitu. bukannya memang di Indo juga iya ya, Sis? Nggak tahu, cuman kayaknya nggak ditulis kali ya kalau di Wajibin Indonesia. ya? Nggak Kalau di diwajibin ya? Kalau sini harus ditulis ya, kalau di sini ada apa yang harus disiapin dulu di rumah gitu, kayak misalnya anak-anak harus tiap pagi harus dibawa ke toilet dulu gitu supaya nggak nggak di sekolahan karena kan kita nggak ada yang bantuin, anak harus sendiri kan, nggak ada kayak pembantu di sekolahan seperti itu kayak gitu. Jadi ada apa aturan-aturannya gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi even ke toilet aja disuruh di rumah Ke dulu toilet ya? disuruh pagi, ya, 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 itu ditulis tuh.
Oh, lucu ya. Di sini mah enggak ya? Nggak ada, iya makanya. Jadi wajib gitu, seperti itu. Ah, Terus kalau pulang ke rumah harus cuci tangan, kemudian kumur gitu, termasuk supaya. bekal makanan juga, Sis? Nah kalau bekal di sini itu dapat kayak ada lunch ya, lunch. Jadi dari sekolahan, jadi tiap bulan kita bayar gitu. Oh, jadi Jadi memang nggak bawa nggak bekal? perlu, nggak bawa bekal gitu. I see, I see, I see. Seperti itu. Untuk SD ya, tapi kalau untuk TK ada sekolah yang misalnya berapa hari sekali orang tuanya harus nyiapin bekal, ada yang seterusnya dari sekolahan gitu. Tergantung Hmm. kalau TK. Tapi kalau misalnya SD kita dari sekolahan gitu. Oke, Sis. Jadi apa yang paling disyukuri? Nah, kalau sekarang Apa yang paling disyukuri? selalu bahasanya kan sawang sinawang, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Nah, Hmm, setelah merasakan dua negara yang berbeda, ya, apa yang disyukuri dari Indonesia? Selain apa yang pembantu. disyukuri? Kalau misalnya untuk yang aku rasain sih sebetulnya hidup di Indonesia sih lebih fun. Lebih fun ya? Lebih fun, dia lebih santai. Oh, di sini sih aku berasanya memang kayak udah jadi ya setiap hari yang dilakukan harusnya ini gitu, tahu gitu. Kalau di Indonesia kan kita kayaknya masih bisa lebih santai lah gitu ya. Kita mau ngapain ya hari ini ya? Gitu. Ya. Kalau di sini tuh nggak bisa gitu. Jadi misalnya kayak dulu aku sekolah gitu ya. Jadi tiap pagi naik kereta yang sama, naik di gerbong yang sama dan bertemu orang yang sama gitu. Oh gitu? Iya, setiap pagi. Jadi udah kayak robot. Ah, I Ya, see. jadi kayak misalnya kita janjian nih, mau janjian sama teman di stasiun ini jam berapa gitu. Kita harus benar-benar ngecek keretanya jam berapa. Kalau misalnya telat sedikit ya udah gitu loh, Hmm. tinggalan gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya masih bisa oke, aduh telat ya naik mobil, ini macet apa, oke lah tunggu gitu. Kalau di sini pagi janjian sama orang Jepang 5 menit sebelumnya, dia udah tunggu tuh di tempatnya. Ya. Jadi Jadi lebih nyantai lah di Indonesia. budaya tepat waktunya benar-benar Betul-betul, ya. diterapin ya. Ya, ya. Kayak Ah, even aku tuh kayak misalnya mau naik kereta nih, aku tahu nih aku harus ngejar kereta yang jam segini gitu kan. Aku harus lihat nih naik sepeda dari rumah sekitar misalnya 12 menit. hmm. 12 menit tapi aku harus tahu nih begitu aku ke apa namanya harus berhenti di lampu merah, misalnya lampu merahnya 1,5 menit terlambat, aku nggak bisa naik ketinggalan kereta. Oh, Ya, jadi aku dulu tuh tahu oke, lampu merahnya tuh berhentinya lampu merahnya tuh jam segini menit gitu. Jadi aku harus berangkat dari rumah jam segini oh gitu ya. supaya nggak ketinggalan kereta. 3 mingguan yang Mhm. lalu itu kayak seminar gitu. Salah satunya Ya, itu pembicaranya itu memang dia ikut karate, jadi dia tahu persis budaya Jepang. Dia ya, bilang salah satunya kalau orang Jepang kalau sampai telat itu malunya minta ampun katanya. Betul ya, Sis? iya, iya, karena mereka biasanya pasti 5 menit sebelumnya udah nunggu sih, udah standby gitu di tempat ketemuannya gitu. Malu, Jadi waktu itu benar-benar dihargai beneran ya. tuh banget. Ya. Even kayak misal yang oke ya itu janjian sama orang atau kerjaan ya. Jadi yang simpel aja misalnya contoh kita masuk ke gym gitu ya, ke kelas studio gitu. Hmm. Itu begitu telat aja langsung udah ditutup tuh pintunya. Nggak boleh masuk Hmm. tuh kita. Padahal cuman kelas gitu aja kan ini sebetulnya ya, cuman nggak boleh gitu, nggak boleh masuk kita Di Indo gitu. mah masih ada ya telat. Ya masuk aja telat, kadang juga mulai kelasnya juga telat kan gitu. Kalau di sini nggak, jadi benar-benar tank gitu. Hmm. Mulai selesai pun ya pas menitnya gitu. Jadi bener-bener lah. Oke, terus kalau yang disyukuri istilahnya setelah ke Jepang ini kan berarti banyak perubahan toh di mindset di mananya gitu kan, pola perilaku Hmm, kita juga berubah. hmm, Apa yang paling disyukuri dari hidup di Jepang, Sis? Ada yang positif toh, Sis? Yang menurut Siska ini sebenarnya bagus gitu. hmm. Mungkin aku merasa kayaknya mungkin badan lebih sehat kali ya di sini. Udara yang Iya. pasti lebih bersih, kemudian aku pasti jadi lebih banyak gerak juga. Iya, kamu mah kayak Iya, slim terus gitu, kayak noni-noni aja masihan. nih. Abis ini juga aku lari nih. Oh Lari. iya, abis ini? Ya,
Ya, habis ini aku lari. Jadi aku sih selama selama ini kan gymnya tutup terus nih, udah hampir sampai nanti baru buka lagi Mei ya. Jadi total-total sekitar 2 bulan setengah. Aku kalau nggak olahraga gimana? Jadi ya udah aja aku lari aja gitu ke taman atau di jalan gitu lari. Oh, jadi Jadi sebisa mungkin setiap hari aku lari. yang beda banget tuh justru secara fisik Siska merasa lebih sehat ya jadinya ya. Kalau aku sih iya ya ngerasanya seperti itu ya dibandingkan waktu dulu gitu. Malahan aku kalau di Indonesia malah males gitu kayak olahraga gitu. Terus kemana-mana kan naik mobil ya. Iya, Aku di sini kemana-mana ya naik sepeda. naik Tuh. sepeda ya Sis ya. Naik sepeda aku kemana-mana gitu. Aku nggak Soalnya, punya mobil di sini. Aku males ambil SIM-nya. soalnya juga ini ya, maksudnya udaranya juga enak sih ya. Maksudnya naik sepeda Enak, enak. nyaman-nyaman aja gitu. Kalau di sini naik sepeda kan sebentar panas banget keringetan. Ya, terus udah gitu juga kan takut kan kalau di Indonesia nanti disambar sama mobil. Ya Ya, benar-benar trafficnya ya terlalu kan. tinggi. Kalau di sini oke, masih nyaman kok gitu untuk naik sepeda gitu. Jadi aku naik sepeda kemana-mana. Bahwa yang aku ajak ngobrol ini ternyata seorang ibu-ibu ya. Tampilan tuh mah kayak noni-noni aja nih. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Thank you banget, Sis. Ini aku dapat beberapa pencerahan gitu ya. Sebetulnya Ya, di Indonesia itu hidup tuh enak banget ya. Tapi ada pelajaran-pelajaran dari negara lain, kayak contohnya di Jepang, yang notabene secara kultur budaya itu ada beberapa pendidikan yang harusnya bisa diterapkan di Indonesia dengan bagus gitu kan. Impact-nya mestinya ke depan juga lebih bagus, kayak contohnya disiplin waktu ya, tuh, menghargai orang lain kalau kita janjian, terus termasuk tuh, anak-anak diajarin soal tanggung jawab, kebersihan. Oke, oke. disiplin. Moga-moga ini juga jadi pencerahan buat teman-teman yang nonton nantinya, bahwa ada hal-hal yang baik yang kita bisa terapin, dan tetap banyak hal-hal positif di Indonesia yang kita patut syukuri. Gitu. Makanan enak. Enak, bener. Indonesia tuh istilahnya kalau ke mana-mana tuh ngelihat makanan tuh, tetap balik-balik masakan Indonesia lah. Enak banget. Betul, betul, betul. Kadang juga teman aku kan pada bilang, aduh masa sih sis gitu makanan Indonesia kan enak, makanan Jepang kan enak gitu kan. Cuman kayaknya kok tiap hari di sini gitu ngelihat itu kadang aku, aduh bosennya. Ya benar, benar. Kayak bumbunya sama semua. Iya benar. Aku nih belakangan juga beli bumbu-bumbu Jepang gitu kan, terus tak pikir setiap hari rasanya sama, mau bentuk bahannya apapun sama rasanya. Memang, memang. Iya, iya, iya. Oke. Sis, ada tips nggak, Ya. Sis? Buat anak-anak muda, kalau misalnya mereka suatu saat kepingin sekolah ke Jepang, berkarir di Jepang, ada tips nggak, Sis? Kalau aku sih saranin sebelum ke sini, kalau misalnya memang udah berencana gitu ya, yang pasti sih bahasa. Wajib. Bahasa. Karena aku berasa sekali gitu ya, pada waktu awal-awal aku datang ke sini nggak bisa bahasa Jepang itu sangat sulit karena orang Jepang kan rata-rata nggak bisa terlalu, mungkin dia ngerti kalau diajak ngomong bahasa Inggris, tapi untuk menjawab kan susah gitu, jadi malu gitu, jadi susah. Tulisan-tulisan pun kebanyakan juga masih jarang gitu ya, yang dalam bahasa Inggris, jadi bahasa sih menurut aku Paling penting ya. yang paling penting untuk persiapan ke sini gitu, sekolah atau karir. Tapi overall orang Jepang sendiri kalau sama orang lain, negara lain sebenarnya welcome ya, nggak masalah ya mereka. Welcome, apalagi mereka sekarang kan memang kekurangan tenaga kerja ya, jadi semakin banyak sih sebetulnya ekspat yang kerja di sini gitu. Jadi sebenarnya sih itu nggak masalah. Cuman bahasalah utama. Yang utama. Rata-rata yang dibutuhin apa sih kalau di Jepang saat ini, industri apa gitu, yang kemampuan apa atau spesifikasi sekolah apa yang mereka cari gitu? Kalau aku lihat sih kayak misalnya komputer gitu ya, mesin, teknik lah ya di sini. Oke. Lebih ke arah teknik bagus. Ya, bagus di sini tekniknya. I see. Oke.
Sip, kita ngobrolnya udah lumayan dalam sih. Kayaknya sih receh, tapi sebenarnya ilmunya kalau orang bener-bener mau ambil petik ilmunya ini banyak sekali nih, ya kan? Karena Ya. dapat infonya langsung dari Jepun. Sama ini mungkin ya, salah satu lagi kalau ke sini ya kita harus, kalau orang Jepang paling sering ngomong kan gambate itu ya, jadi harus apa sih, usaha keras lah ya. Karena Hmm. memang nggak bisa, ya kita memang di sini hidup keras sih. Kalau aku sih merasanya seperti itu ya. Jadi ya harus gambate lah. Even di kota Kenapa? kecil pun sama ya, tetap perjuangannya tetap ya. Kayaknya kalau misalnya di sini kalau mau kerja gitu untuk orang asing ya paling ideal ke Tokyo ya. Oh, Karena oke kan oke. untuk lapangan kerja juga paling banyak gitu di sana gitu macam-macam. Jadi Tokyo lah. Itu kalau Hmm. misalnya mau untuk kerja gitu paling sip. Wah, oke sis. Thank you banget nih Gitu. ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Udah menyita waktu Siska buat lari pagi. Ini nggak lari pagi loh, lari siang udah hampir jam 1 ini. Kalau di sana jam sekarang nih masuk musim apa sih, Sis? Sekarang nih spring, awal spring ya. Jadi Mulai bulan 3 akhir. suhunya kira-kira berapa? Kalau sekarang sih enak, sekitar 18-an, 19, 20 gitu. Siang pun enak ya tetepan. Siang. Jadi kalau aku lari asal jangan musim dingin, jangan musim panas ya. Hmm. Jam berapapun juga oke. Aku sih Ah, kalau di Indonesia kan harus pagi ya. ya kalau enggak, wah, teler. Kalau aku sih mau jam 1, jam 2 siang, jam 3 pokoknya nggak apa-apa gitu asal jangan musim panas Oke. gitu. Ya deh, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya, Sis. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Salam buat keluarga. Tetap Terima kasih. tetap jaga kesehatan, Sis. Karena zaman sekarang kalau sakit repot, Sis. Betul. Tuh, Ya, sama-sama. ya deh. See you ya, Sis. Oke. Dah. Thank you.